Pagi-pagi kayak gini udah bisa belum melapor sama Mas Wapres? Aku mau laporan dulu. Mas Wapres, aku mau laporan dulu bisa? Itu yang namanya Bang Ara sampai sekarang belum ada klarifikasi. Iku naon atuh Bang Ara? Hah? Aya wae teh Bang Ara teh. Nah naonan atuh ieu? Lamun geus dibere kesempatan jadi menteri perumahan, digunakan atuh kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tong ngaheureun kos kitu atuh. Hah? Segala tidak memasang foto Bapak Wakil Presiden. Eta Bapak Wakil Presiden aing. Sadayana orang Indonesia Wakil Presiden teh Bapak Gibran Rakabuming Raka, geus satu paket jeung Bapak Prabowo. Meni hese pisan atuh dibejakeun. Kunaon jadi kitu atuh Kang Ara? Merasa kene senior sia. Lamun di partai nu baheula teh iya betul maneh teh senior. Lamun ayeuna teh geus berubah. Ayeuna Mas Gibran senior, maneh junior. Siga Kang Emil atuh jeung Kang Deddy Mulyadi. Lamun baheula teh Kang Deddy Mulyadi junior, Kang Emil teh senior. Nah sakedap deui Kang Deddy jadi senior, Kang Emil jadi junior. Kudu gitu. Teh kalau keluar bahasa Sundani opung parbelak teh meni hese ya mah. Ngerti teh? Nya kudu kitu atuh. Lamun orang Nusantara teh kudu nyaho atuh bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Melayu, bahasa selain bahasa dari budaya sendiri. Ya, inilah didikan dari Kang Mulyono. Bapak Presiden aing nu tercinta. Nah, jadi kembali lagi ke mode bahasa Batak. Jadi tahu ndak kalian ya, ternyata Bapak Gibran Rakabuming Raka setelah kemarin dia menutup rapat koordinasi di depan kepala daerah dan juga momen berikutnya adalah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan. Nah sekarang dia mendapat tugas baru. Apa itu? Ya, beliau memberikan kata sambutan di pembukaan rapat koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau bahasanya sekarang Kemendikbud Dasmen gitu ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi biar tahu kalian, ku bilang sama kalian, semenjak Bapak Prabowo pergi ke luar negeri, ini sudah tugas penting yang ketiga. Gimana Deddy Sitorus, Mbak Megawati, Refli Harun, Amin Rais. Orang yang kau bilang sampah masyarakat, kau bilang kemarin anak Mulyono sampah masyarakat, ternyata udah tahu sekarang kan yang mana yang sampah, yang mana mutiara. Kalau jadi sampah jangan teriak sampah. Jadi di acara pembukaan rapat koordinasi Kementerian Pendidikan ya, beliau itu dengan rinci dan juga dengan lugas menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhannya ya, seperti masalah zonasi, masalah dihapuskannya UN ya, setelah itu masalah pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk lagi masalah undang-undang perlindungan anak yang diperalat untuk menyerang guru ketika guru menghukum anaknya ya, anak muridnya maksudnya. Dan sekarang kita perhatikan dulu apa yang menjadi fokus dan perhatian dari Bapak Gibran Rakabuming Raka terhadap dunia pendidikan di Indonesia ini. Kita lihat dulu ya, sama-sama kita saksikan. Harus cerdas kita, harus pintar kita ya, supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti ke depannya berhasil ya, supaya kalau misalnya anak-anak kita jadi menteri, mereka tetap mau pasang foto wakil presiden.
Yuk lanjut, yuk lanjut. Ke situ-situ juga larinya. Kang Ara, Kang Ara. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya, kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini. Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya, mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Ini jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri, undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban
kekerasan seksual dan lain-lain ini. Aku mau kutanggapi dulu satu-satu ya. Jadi jujur aja aku bilang sama kalian. Periode kabinet Bapak Jokowi 2019-2024, menteri yang paling aku gak suka itu Menteri Pendidikan. Seringkali aku menyuarakan ini biar tahu kalian. Waktu diangkat pertama kali kan, ku tengoklah profilnya, mak pengusaha ojek online. Apa Indonesia kekurangan orang, pikirku begitu kan? Ya, tapi canggih juga Bapak Jokowi ini. Kenapa bilang ya kan? Jadi waktu COVID itu kan, semua pelajaran itu kan online. Oh ternyata ini rupanya yang bisa diprediksi Bapak Jokowi. Tahu Bapak Jokowi bakalan ada pandemi, makanya dipanggil menteri yang basisnya ojek online. Supaya anak-anak bisa belajar online. Tapi jujur aja aku bilang, ya kan, dari semua kebijakan, berpuluh-puluh kebijakan dan juga terobosan, cuman belajar online itu yang masuk akal. Itu pun sementara waktu COVID. Selebihnya itu entah apa aja programnya. Belajar merdeka lah, masalah zonasi lah, dihilangkannya UN lah. Kalau dihilangkan UN, apalagi yang menjadi standar mereka itu ketika mereka menyelesaikan studi mereka di SD, SMP, SMA. Kan begitu, apalagi coba? Jadi itu kan, kenapa orang mau, ya ku bilang sama kau, apa namanya, siapa namamu, lupa aku, Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, ku tanya dulu sama kau, orang kalau main bola perlu nggak skor? Kalau misalnya main bola mencetak gol contohnya tapi nggak dicatat skornya, untuk apa main? As simple as that, sesimpel itu kan. Masuk lagi bahasa Inggris. Jadi ku bilang sama kalian ya kan, kalau Bapak Wakil Presiden yang sekarang itu sangat concern terhadap dunia pendidikan ya. Yang pertama itu dia cerita ya, bagaimana suratnya tidak ditanggapi si Nadiem Makarim. Ternyata itulah sebabnya kenapa Nadiem Makarim tidak lagi diangkat menjadi menteri. Karena dia sempat tidak menjawab surat dari Wakil Presiden. Mungkin dia berpikir waktu itu kan, surat wali kota ya, pikir dia begitu kan. Dia nggak tahu wali kota waktu itu jadi Wakil Presiden sekarang. Kena karma kau kan. Kena karma. Macam-macam pula kau, makanya jadi orang tuh jangan sombong, jadi orang tuh jangan tinggi hati. Mentang-mentang dari wali kota nggak kau tanggapi. Coba kalau misalnya dari presiden cepat-cepat kau tanggapi. Sekarang dia udah jadi wakil presiden, mau ngomong apa kau? Nadiem, udahlah kau kembalilah kau ke laptop. Itu yang pertama ya. Baru setelah itu ya masalah undang-undang perlindungan anak ya. Jadi undang-undang perlindungan anak ini seringkali diperalat atau dimanfaatkan atau disalahgunakan lebih tepatnya oleh oknum orang tua murid untuk memberikan satu punishment kepada guru yang memberikan disiplin terhadap anak-anaknya ya. Jadi guru itu ngerasa tidak terima ya, anaknya dimarahi, anaknya dicubit, anaknya ditegur, itu mereka nggak terima. Dan itulah yang membuat sekarang itu banyak anak-anak jadi kurang ajar. Karena apa? Merasa di backup orang tua. Nah, orang tua di backup oleh undang-undang. Nah, undang-undang itu menjadi alasan pengacara untuk memenjarakan si guru. Itu dia. Jadi makanya tidak salah ya, tidak salah Bapak Gibran mengatakan perlu dikaji untuk mengadakan atau menciptakan undang-undang perlindungan guru. Aku bilang sama kalian jujur aja ya,
ku bilang sama guru, ku bilang sama guru, sama gurunya anak-anakku ya di sekolah, Bu, kalau anakku ini salah hukum aja, ya. Apapun hukumannya kami terima. Yang penting tidak keterlaluan atau kelewat batas, ya. Karena aku tahu, jujur saja aku bilang, anak-anak zaman dulu yang sekarang banyak menjadi orang berhasil, itu bukan hanya faktor didikan orang tua saja, tapi juga faktor dari didikan seorang guru. Itu dia. Jangan coba-coba, apalagi zaman awak. Dihukum guru contohnya awak, ya kan? Ngelapor lah sama mama awak. Nangis lah. Kenapa kau? Dihukum guru aku, Mak. Kenapa dihukum guru kau? Kalau guru hukum kau berarti kau ada salah. Diam kamu, cukup itu. Apa salahmu? Gak ngerjakan lupa aku, Pak, ngerjakan WR. Bebalnya ini nyampe rumah ditambahi. Ya kan gitu. Dihukum guru lagi dia. Pulang dia. Kenapa kau? Dihukum guru aku, Mak. Kenapa rupanya dihukum guru? Kalau kau nggak salah, guru nggak mungkin bodoh menghukum kau. Kenapa kau? Kelahiku sama teman, Mak. Jadi apa dihukum guru kayak mana kau? Disuruh mak disetrap, disuruh berdiri di depan kelas setengah jam. Iya kan? Sekarang kau pikir kau di lapangan sana di depan rumah, di situ dulu kau berjemur 3 jam. Kalau ngelapor kita misalnya ke rumah, sama mama kita atau bapak kita, selalu ada hukuman tambahan. Injury time. Jangan harap itulah ya bisa dikatakan itulah yang membuat anak-anak zaman dulu atau generasi kita sekarang itu memiliki mental yang tangguh. Ya makanya aku bilang begitu sama guru-guru, ya kan nggak apa-apa, Bu, dimarahin nggak apa-apa, ya dicubit juga nggak apa-apa, dihukum misalnya contohnya kayak kita tahu kan dipukul pakai pakai penghapus kan begitu kan, nggak apa-apa, Bu, nggak masalah kan begitu ya. Yang penting anak-anak kita boleh bisa tahu bahwasanya ada konsekuensi terhadap sebuah kesalahan. Ini kalau dikit-dikit lapor mama lapor pengacara. Dikit-dikit lapor mama lapor pengacara. Ya guru kan serba salah. Aduh, makanya aku bilang ya. Jadi perlu itu kalau memang ada undang-undang perlindungan anak harus ada juga undang-undang perlindungan guru. Itu dia ya. Berikutnya kita sambung lagi. Harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik, dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini, kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya, ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan... Kita tanggapi lagi nih ya. Tadi dia katakan apa?
dia katakan bahwasannya sebaiknya ya ada ide yang memang betul-betul sangat baik, yaitu apa? Membuka sekolah khusus untuk anak-anak yang mengalami kekerasan seks, mengalami kekerasan verbal, mengalami kekerasan fisik, atau artinya anak-anak korban bullying. Kan kalau misalnya anak-anak pernah ada korban bullying, korban kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan juga kekerasan seksual, ya, itu biasanya mereka itu minder untuk sekolah di tempat yang lama. Maka perlu diadakan sekolah yang baru khusus untuk menangani anak-anak seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak rendah diri, supaya mereka itu tidak kehilangan masa depan. Karena banyak anak-anak seperti itu trauma, anak-anak itu mengalami ketakutan, ya, bahkan mengalami gangguan jiwa, ya. Karena apa? Karena mereka merasa tertolak dari komunitasnya yang lama, ya. Jadi kalau aku katakan ini adalah betul-betul, ya, satu langkah yang inovatif yang luar biasa. Mantap, mantap. Setuju, Pak. Setuju.